Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang nyawa. Mari kita mau sama-sama perhatikan Kitab Ayub pasal 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Ayat firman Tuhan yang kita baca ini adalah perkataan Allah kepada iblis ketika iblis mau mendatangkan sakit penyakit kepada Ayub. Lewat ayat firman Tuhan ini kita mengerti iblis bisa mendatangkan sakit penyakit tetapi tidak bisa mengganggu nyawa Ayub. Kepada orang berdosa pun yang sudah jatuh dalam dosa, iblis bisa mengganggu kesehatannya, tapi tidak bisa mencabut nyawanya. Kitab Mazmur pasal 107 ayat 17 berkata, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Iblis bisa menyiksa, iblis bisa membuat menderita, tapi ingat, dia nggak bisa mencabut nyawa. Karena nyawa itu adalah Tuhan yang punya. Setiap kita anak Tuhan harus mendapat pengertian firman Tuhan ini dengan jelas. Kita harus mengerti betul bahwa nyawa manusia itu Tuhan yang punya. Enggak ada yang bisa cabut nyawa kita. Iblis sendiri enggak bisa cabut nyawa kita. Sakit penyakit apapun enggak bisa cabut nyawa kita. Makanya sangat disayangkan sekali kalau ada anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan berkata bahwa virus corona bisa mencabut nyawa. Kalau orang gak mengerti firman Tuhan, saya masih bisa memaklumi. Tapi kalau anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan berkata seperti itu, sangat disayangkan. Coba kita berpikir secara logika saja. Tuhan yang ciptakan nyawa, apa mungkin virus corona bisa mencabut nyawa? Kalau seandainya virus corona bisa mencabut nyawa, hebat sekali itu virus corona. Berarti virus corona itu menghalang-halangi Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan berani berkata seperti itu, virus corona bisa mencabut nyawa. Saya katakan, kita harus cabut kata-kata itu. Kita harus ralat kata-kata itu. Enggak boleh kita anak Tuhan berkata seperti itu. Nanti malah kita takutnya kepada virus corona, bukan takut kepada Tuhan. Apa nanti enggak kebalik-balik pengertian firman-Nya? Padahal kita harus takut kepada Tuhan. Mungkin kita bertanya dalam hati, buktinya banyak orang yang mati karena virus corona. Berarti virus corona bisa mencabut nyawa. Hati-hati, jangan meleset pengertiannya. Memang betul banyak orang yang mati saat virus corona. Tapi virus corona itu cuma dipakai Tuhan sebagai alat.
Seperti tsunami terjadi, banyak orang yang mati. Tsunami dipakai Tuhan jadi alat. Gempa bumi, banyak manusia yang mati. Tuhan pakai gempa bumi jadi alat. Musibah kecelakaan, banyak orang yang mati. Tuhan pakai musibah kecelakaan itu menjadi alat. Jadi kita harus mengerti apapun bisa dipakai Tuhan jadi alat. Virus corona, bencana gempa, tsunami, gunung meletus, bisa semuanya dipakai Tuhan jadi alat. Dan kalau sampai pada akhirnya manusia itu mati, itu karena seizin Tuhan. Karena Tuhan kasih umurnya hanya segitu. Ini kita harus paham. Ini harus mengerti. Sebab kalau kita sebagai anak Tuhan tidak mengerti juga tentang nyawa ini adalah punyanya Tuhan, saya khawatirnya nanti saudara begitu diponis dokter kena kanker, saudara sudah down, sudah ketakutan. Sebab saudara berpikir kanker bisa mencabut nyawa. Yang seperti inilah yang saya katakan keliru sekali. Padahal di saat-saat kita kena kanker, kita itu butuh semangat yang tinggi untuk mempercepat pemulihan kita. Kalau imunitas kita turun, kita ketakutan, imunitas kita turun, itu akan semakin memperburuk kesehatan kita. Itu sebabnya saya berharap setiap kita anak Tuhan harus mengerti firman Tuhan ini. Sebab kalau tidak, nanti kita berpikir kena kanker, langsung kita menghakimin diri kita sendiri. Hidupku sudah berakhir karena aku sudah kena virus, karena aku sudah kena kanker. Hancurlah kita kalau cara berpikir kita seperti ini. Saya mau kasih tahu kepada kita, saat virus corona itu ada 2 orang gila dekat rumah saya yang setiap hari makannya ngambil makanan dari tong sampah. Nggak mati itu. Kita lihat ketika terjadi bom dekat kantor polisi Hobiro di kota Surabaya. Papa mamanya bergoncengan naik sepeda motor, di tengah-tengah anaknya. Papa mamanya mati karena ledakan bom bunuh diri, anaknya hidup tuh. Kenapa dia hidup? Tuhan masih kasih dia hidup. Karena nyawa itu Tuhan yang punya. Belum Tuhan tentukan mati, nggak bisa mati. Itu sebabnya setiap kita anak Tuhan harus paham betul. Kalau tidak, ini nanti kita nggak bisa lulus dalam ujian ketakutan ini. Nanti kita tahun depan atau beberapa tahun lagi menghadapi penyakit yang aneh-aneh lagi atau virus yang aneh-aneh lagi, ayo pasti kita ketakutan lagi. Pasti kita mengurung diri lagi di rumah. Pasti kita was-was lagi. Kalau kita jadi anak Tuhan, gak lulus, gak ngerti-ngerti ini firman Tuhan, hidupmu akan terus dihantui dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan bahwa nyawa manusia ada dalam tangan Tuhan, tidak ada yang bisa cabut nyawa kita tanpa seizin Tuhan. Dan kalau kita sudah mengerti sampai seperti ini, setiap kita anak-anak Tuhan mempasrahkan hidup mati kita kepada Tuhan.
Dan saya sungguh percaya kalau setiap kita anak Tuhan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, kematian bukan satu hal yang menakutkan bagi kita. Karena kematian itu untuk kita ketemu dengan Sang Pencipta kita. Dan kita mendapatkan upah yang kita kerjakan semasa hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa like, subscribe, subscribe, tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah tombol merah